Oke, semangat pagi. Selamat pagi. Kita lagi di Kedai Merah Ya. dengan sang owner langsung nih, Bu Dokter Aristi. Semangat pagi, Bu Dok. Semangat pagi. Luar biasa. Dalam video ini kita mau cerita-cerita perjalanan dari sepeda ke roti anget sampai ke Roti Kedai panas. Merah. Roti panas. Oke, dari sepeda, roti panas, Kedai merah. Kedai Merah. Gimana sih sejarahnya kok bisa dari sepeda ke roti panas jadi Kedai Merah? Terus aku dulu melakukan perjalanan dari sini ke Beijing kan. Iya, Sendirian touring, ya. touring. Touring sendiri. Itu kenapa Beijing? Karena memang dari dulu dari kecil itu kerjaannya nonton film silat. Ya kan? Terus Nonton dulu Jackie Chan. nah gitu-gitu sebelum Jackie Chan malah Touring berapa hari tuh dulu? terus sekitar 3 bulanan. 3 bulan di China. Ya. Sepeda kan bisa kemana aja kan? Iya. Kan? Rencana pertama sih roti panas ini ya. Nah, kan sehari-hari aku kerja, ya kan. Terus tiba-tiba melihat satu peluang untuk belajar bisnis kecil gitu ya di kota Bogor yang belum ada barangnya gitu. Dan produknya juga oke gitu. Terus kita coba buka di tempat di Jalan Surya Kencana Raya tadinya, di pinggir jalan. Di depan. Di depan. Di situ ya lumayan gitu, tapi memang kan kita salah satu tenan kan, jadi ada tenan lain, ada buka kopi juga dan makanan-makanan lain gitu. Terus biasanya di sana tuh kalau pesepeda teman-teman dateng itu space-nya kurang gitu buat duduk-duduk, terus biasanya parkir di trotoar, agak ganggu orang jalan gitu kan. Nah terus aku memang rencana buka roti ini untuk pagi sarapan, jadi mulailah lihat-lihat tempat ke sini. Tadinya tempat ini temboknya warnanya nggak gini, temboknya warna burem biasa lah. Burem, tembok tua. Iya. Terus pikir-pikir pas lihat, kok kosong gitu. Kosong, ngelihat lagi ke dalam, space-nya nggak terlalu gede. Kalau kegedean kita jadi kafe atau restoran soalnya, gitu kan. Nah, karena segini jadi kita kedai. Jadi aku namain Kedai Merah. Kenapa Kedai Merah? Karena Surya Kencana ini kan pecinan Bogor, Chinatown-nya Bogor sebenarnya. Tapi di sepanjang jalan itu bisa dihitung tangan mungkin hanya satu restoran yang bernuansa Tiongkok. Berkonsep Tiongkok ya, nggak ada ya, jarang. Jarang, bahkan cuma satu itu. Cuma satu. Yang lain ada tapi rumah tinggal, masih rumah tinggal. Masyarakat lokal sini gitu. Terus aku dulu melakukan perjalanan dari sini ke Beijing kan. Iya, sendirian touring sendiri. Itu kenapa Beijing? Karena memang dari dulu dari kecil itu kerjaannya nonton film silat. Ya kan. Terus nonton dulu Jackie Chan. gitu-gitu sebelum Jackie Chan malah. Jadi dulu tuh sering lihat kota-kota Cina tua gitu di film itu. Zaman segitu aku udah punya rasa yang ini keren banget sih gitu. Ini lucu banget gitu. Cina tuh unik gitu ya. Iya, unik banget. Budayanya unik, terus yang semuanya unik kalau buat aku. Kenapa perjalanannya ke Beijing? Karena aku pengen melihat langsung dataran Tiongkok itu seperti apa sih gitu. Dengan sepeda, ya masyarakatnya, ya makanannya. Untuk makanan ya kita juga explore macam-macam di sana gitu ya. Terus kayak kita lewat sebelah sini ada tulisan Shaolin Temple. Dulu kan nontonnya Shaolin Temple. Shaolin Temple ya. Itu 80 km ke atas gitu. Nah, itu gue nggak sanggup deh. Jadi nggak naik. Nggak ketemu Bobohu dong dia. Nggak ketemu. Karena visa Cinanya kan juga terbatas kan di jalan darat itu. Jadi nggak bisa kita keluar dari rencana. Aku keluar dari rute pertama tuh nggak bisa. Gitu. Karena itu membutuhkan waktu itu sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Berarti satu visa nggak seluruh dataran Cina nggak bisa? Gitu? Nggak, satu visa seluruh dataran Cina. Tapi di mainland Cina itu kita cuma dapat berapa hari? 20 hari kalau nggak salah gitu. Jadi harus keluar lagi, harus visa lagi gitu. Nah pulang dari sana semakin ini ya, karena budayanya sangat kaya. Zaman segitu ya nggak tahu zaman kapan itu mereka udah punya hal-hal yang menakjubkan gitu. Terus akhirnya begitu ketemu tempat ini, kayaknya kok cocok ya kalau misalnya bikin
berbau Tiongkok zaman dulu gitu. Oke. Dengan konsep merah ini kan memang Chinese style. Chinese. Terus melambangkan juga kegembiraan, terus kesejahteraan gitu. Jadi aku ngambil konsep itu. Kenapa kedai merah? Karena space-nya space kedai. Kedai. Jadi kalau ada yang suka bilang panas nih di sini nih, tempat duduknya kayu nggak enak, karena ini kedai. Kalau udah pakai AC Beda berarti lagi, kafe. kafe. Kalau udah pakai sofa juga kafe. Gitu. Jadi cukupan lah tempat segini. Terus ada parkiran sepeda. Ini sedang direncanakan ada parkiran buat sepeda khusus. Terus nggak terlalu mengganggu orang jalan. Iya. Terus juga kita tempatnya kan nggak di jalan raya persis. Iya. Orang harus agak belok dikit gitu ya. Jadi sebenarnya space ini lebih nyaman sih kalau buat duduk-duduk gitu ya. Karena nggak rame banget. Nggak rame banget. Seperti di depan. Gitu cerita. Memang isi kedai merah ini jualannya roti, ya kan, roti, coklat, kopi. Nggak menggambarkan Tiongkok memang. Biasanya kan bakmi ya, dimsum gitu kan, biasanya gitu. Tapi ya it's okay lah gitu. Justru yang nggak ada gitu yang nggak ada dibikin, yang nggak ada yang dibikin. Gitu ceritanya. Ternyata lahirnya kedai merah tuh dari kecintaannya tentang budaya Asia sampai goes touring berapa hari tuh dulu? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan di China. Ya udah inilah, dari segi sejarahnya ya emang sukses kalau dipelajari benar-benar gitu. Nggak ujuk-ujuk mengambil konsep-konsep begini udah dari dalam dari kecil malah. Ada beberapa teman mampir terus kasih ide gitu ya, itu dong temboknya digambarin rute waktu jalan. Oh itu iya. sebenarnya menarik juga. Sedang dipikirkan. Sedang dipikirkan, lucu juga sih buat cerita gitu. Luar biasa. Iya. Perjalanannya dulu mungkin beberapa yang dulu kan belum terekspos banget ya. Enggak, dulu 2019 aku jalan. Jadi waktu masih agak sepi ya. Sepeda ya. Paling cuman yang jarak jauh tuh Mas Paimo. Oh iya. Ya, sendiri-sendiri gitu. Orang zaman-zaman jadul lah. Sepeda tua. Tapi sekarang bakalan dikulik nih. Ada yang ngasih ide buat bener itu. Iya. Dari perjalanan 3 bulan kalau digambar itu orang bakalan. Ya, dari sini kan ke Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Vietnam, baru bablas Tiongkok. Gitu. Banyak sih ceritanya. Jadi kalau ditanya nih, kalau suka ditanya waktu diundang ngobrol gitu ya, rute mana sih yang paling menarik gitu kan? Nah, aku selalu bilang perjalanan yang ke Tiongkok gitu. Di Tiongkok ya? Iya. Kalau rutenya udah dari Sumatera dulu ya? Iya, tapi karena sebenarnya kan aku juga goes di Eropa, keliling Eropa untuk naik mobil doang. Mungkin terlihat lebih menarik gitu, tapi sebenarnya si Eropa sendiri itu kan dengan pesepeda sudah oke banget gitu ya. Banget. Ada jalur, terus setiap orang ramah lah pada pesepeda, terus masuk camping ground gampang. Justru karena gampang dan cantik dan enak, ceritanya tuh jadi dikit gitu. Ceritanya jadi biasa saja, kayak sekarang ya. Sementara kalau perjalanan dari sini Thailand, semua Asia Tenggara itu ya, itu malah lebih menantang. Itu iya banyak. Sebenarnya sih nggak mencari tantangan, tapi ternyata ada gitu. Ada tantangan. Banyak gitu kendala-kendala di jalan. Malah pengen menghibur diri tapi ada tantangan jadinya. Justru memang aku waktu itu cari sesuatu yang bisa untuk aku sendiri. Bisa untuk cerita, bisa untuk dikenang apa gitu ya. Jadi waktu ketemu misalnya hal-hal aneh yang kita nggak bisa temuin gitu kalau kita nggak jalan, itu jadi satu cerita gitu. Kayak satu di wihara di Kamboja yang aneh-aneh ceritanya, atau gimana orang memandang masyarakat Chinese itu, daratan itu banyak perampok, banyak begal. Tapi ternyata kalau udah dijalanin itu masih lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Kan beli juga suka touring ya. Kita ketemu orang itu kan kebanyakan kan mau bantu kita kan, atau menawarkan sesuatu kebaikan. Benar. Jarang banget aku ketemu, jarang banget gitu orang yang terus mau ngambil apa-apa. Ada satu dua. Mungkin ada, tapi yang jeleknya mungkin lebih gampang terekspos ya. Betul. Tadi beritanya nggak aman, nggak ini, tapi setelah dijalanin sendirian perempuan full di Tiongkok aman-aman.
Aman sekali sih, cuman ngeluarin stun gun juga kan. Aku selalu bawa Oh, setruman kan. bawa stun gun itu. Itu ada anak muda pakai seli, ngikutin. Wah, Ngikutin, terus dia ngasih jalan ke aku, ngasih jalan. Karena waktu itu ada perbaikan jalan. iya. Terus dia suruh ke kiri ya, ke kiri ngasih jalan. Dikira tuh ternyata jalanannya, ini serem banget sih bisa. Jalanannya kayak sepi banget gitu. Oh, nggak sesuai kayaknya. Tiba-tiba dia pegang sepeda aku, dia turun, dia mau ngambil pouch di depan gitu. Pouch di depan, terus akhirnya aku dorong dia nggak jatuh, tapi selalu di stun-nya tuh selalu dijangkau. Oh, Jadi aku ambil, bentuknya kayak rokok kan kecil iya. kan. Terus Pakai aku drum itu ya? masukin ke selaiga sini. Dia mental. Begitu mental aku yang takut, ya mati nih kan. Ternyata cuma kejut-kejut gitu tuh aku tinggal. Oke. Jadi ada yang kayak gitu. Ada. Ya alhamdulillahnya masih dilindungi kan. Masih dulu. Ya mungkin karena Terus zaman bagian dulu dari cerita. sendiri ya. Karena sendiri jalannya itu memancing juga kayaknya. Ya mungkin ya. Begitu juga. Orang kalau ngelihat kita bersepeda, rata-rata kan dulu tuh banyak kan dari apa barat ya, orang-orang bule ya. Oh, yang bule yang suka dari touring. dulu touring pakai penir gitu kan. Ah. Terus kan berantakan gitu kan. Aku pun kalau jalan sendiri sepeda tuh udah pasti dilakban hitam semua. Iya. Oh berantakan, dan pakai celana selutut gitu, pakai kaos biasa. Dulu nggak kenal tuh yang namanya bike pants. Nggak kenal. Dan itu baik-baik aja pada saat itu. Begitu jadi Sri Nggak ada Kandi, lecet-lecetnya. nggak ada. Begitu jadi Sri Kandi kenal bike pants, begitu nggak pakai bike pants jadi nggak enak. Nah, Jadi penampilan pun sebenarnya nggak eye catching, nggak kayak sepeda sekarang. Siri Kan, sekarang, oke wow. kan gitu ya. Style nomor satu, gaya duluan. Dari atas sampai bawah menarik gitu loh. Kalau kita jalan sendiri berusaha selusuh mungkin sih, tapi memang orang iseng itu pasti ada. Pasti ada ya. Gitu. Pasti ada. Luar biasa dari perjalanan selama 3 bulan di Tiongkok, Cina daratan, lahirlah kedai merah. Jadi sama aja dengan memulai coba bisnis kecil gitu ya. Sama seperti kita coba mau jalan sendiri, kan belum pernah. Semua belum pernah kan? Iya, benar. Tapi kita Mulai riset bisnis kan, ini gitu. belum Sama, pernah. belum pernah mulai bisnis belum. Tapi kita riset dan belajar dari orang yang sudah duluan. Tanya sana, tanya sini. Terus kalau misalnya nggak mau mulai, nggak jadi gitu. Sama kayak gue gitu kan, kalau nggak mulai, nggak jalan-jalan gitu. Sama aja sebenarnya. Dan yang pertama kali pasti berat. Semua yang pertama kali pasti berat, ya kan? Nikah aja pertama kali berat. Ketahuan ya yang ini gimana, Iya, yang itu gimana. Gitu Kayak deh. bisnis ini ketahuan kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Benar, Tapi setelah 3 bulan kedai merah hampir 3 bulan. udah memunculkan penggemar-penggemarnya. Dari tadi kita nongkrong di sini udah lalu lalang hampir lebih dari 20 orang kayaknya dalam waktu 30 menit ya. Dan banyak teman-teman pesepeda, thank you loh yang udah pada datang gitu. Seneng sih kalau bisa berbagi kenikmatan dengan orang ya, orangnya juga suka gitu apa yang terima kasih ya. Ini roti berbeda dari roti panas jadi kedai merah. Jadi roti panasnya roti panas Surya Kencana. Oke, coba diceritakan alamatnya mau menuju ke sini biar enaknya gampangnya. Oke, kalau misalnya kita dari apa nih, Goes ya, dari masuk ke Surkan, itu dari wihara, terus kita mungkin 100 meteran lah, 100 meter dari wihara. Itu ada beberapa gang kan, di bawah itu ada gang pedati, ada lawang sketeng. Ini gang ketiga, gang besi namanya. Gang besi. Gang ketiga dari wihara. Ya, gang gede ya. Pokoknya gang gede ketiga bisa dimasukin mobil. Gang ketiga dari wihara. Sebelum kedai merah. Hotel 101. Sebelum 101. Sebelum Hotel 101. Kita 20 meter sebelum 101 lah. Emang nggak terlalu kelihatan, tapi di depan kita udah pasang sign tuh. Ya benar, kelihatan itu. Ya? Aku malam 4 kali lewat waktu sama anak-anak. 4 kali lewat mana nih? Aku kira di kiri, ternyata di sini. Di sebelah kanan jalan, sisi kanan. Gitu. Itu cerita sukses dari Cobain Hopi yang Goes. Yang apa? Yang kosong nih, beli. Ini roti kosong. Kalau Cobain, roti cobain. rasa-rasa udah aku coba, terus sobek. pernah kirim-kirim beli paket gitu juga pernah. Sekarang roti yang kosong. Roti kosongnya biasanya pada suka dicelup-celup gitu. Ini apa, asin? Gurih ya? Gurih. Gurih agak manis. Bagusnya celup coklat.
coklat atau kopi susu gitu, dia lebih cocok ya buat dicelup. Oh ya gurih nih. Banyak sih yang nyari dia sebenarnya. Kalau di kampung dicoloknya sama kopi. Nah, wae kopi ya, banyak yang nyolok wae kopi juga. Hmm. Ini cukup sering habis nih karena orang-orang suka celup-celup justru yang kosong. Varian roti ada berapa? Ada 11. Ada 11 coklat varian keju. roti. Ini tadi nyoba pisang coklat ya. Pisang coklat. Nah, pisang coklat cocok ya, pisang coklatnya. Cocok. Terus kalau yang asin ada smoked beef cheese yang orang banyak suka. Favoritnya smoked beef cheese. Terus cheese Ada beefnya apa cuman rasanya? ada beefnya. Oh ada beefnya. Di dalamnya ada beefnya. Oh udah kayak makanan berat tuh yang sarapannya berat pilih smoked beef cheese. Nah, yang Nah, kalau sarapannya yang ringan kayak gini, pilih yang pisang coklat. Ada Luar biasa. coklat, ada koko pandan, ada srikaya. Dan satu loyang kayak gini nih 5 sobek. Sebenarnya udah bisa buat share 2 orang kan. 2 orang. Tapi kalau sarapan mau berlima juga cukup. Iya. Dengan bener. ini Dengan coklat kan ini udah ada. coklat, ya. Signature kita ice coklat. Ice dark coklat. Ya. Kalau yang suka manis tambah gulanya, energinya Kita udah kecukupin ya, lah. Betul. Kita tambahin lagi. Ini kan nggak pakai gula nih, cuma dark coklat aja. Roti kosongnya aku suka sih, suka aku masukin babi Empuk. panggang. Oke. Oke. Karena udah waktu, Budok mau melanjutkan. Rame banget tamunya nih semua pengen ngobrol. Terima kasih udah berbagi Makasih cerita Sudah kesuksesan datang dan dari sepeda bercerita ke Tiongkok. Sekarang membawa original Tiongkok ke sini, kedai merah. Kedai Merah. Jangan lupa ke Kedai Merah. Sampai jumpa. Thank you. Makasih Budok. Makasih.